Contoh kedua, ada orang sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh berapa rakaat, Pak? 2 rakaat. Ada 2 orang. Yang satu sholatnya dipanjangkan. Panjang. Masya Allah. Bacaannya. Yang satu sholatnya diringkaskan. Sholatnya apa? Diringkaskan. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang ringkas apa yang panjang? Yang ringkas. Kenapa? Jawabannya satu. Karena itu yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah, kata Aisyah, apabila sholat qobliyah subuh, beliau sholat dengan ringkasnya. Sampai-sampai saya mengira beliau tidak baca Al-Fatihah. Tapi tetap Rasulullah baca Al-Fatihah. Saking ringkasnya. Maka kalau yang satu sholat qobliyah subuhnya ringkas, yang satu sholat qobliyah subuhnya panjang, saya katakan yang ringkas lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, disinilah kita penting ya akhi, untuk melihat bagaimana tata cara sholat Rasulullah, bagaimana tata cara ibadah Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum, ya. Seseorang semakin sesuai dengan sunnah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tidak sesuai dengan sunnah, semakin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, kalau Bapak punya usaha furniture, membuat kerajinan-kerajinan bangku, meja, dan yang lainnya. Kemudian ada perusahaan pesan kepada Bapak. Bapak, halo, saya pesan 100 meja dan 100 kursi. Terbuat dari kayu ini, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Disebutkan sifat-sifatnya oleh perusahaan itu. Dibuatlah oleh Bapak meja-meja dan kursi-kursi. Setelah selesai, dikirimkan ke perusahaan. Dilihat oleh perusahaan, ternyata warnanya berbeda. Bahannya bukan kayu yang diinginkan. Bagaimana yang dilakukan oleh perusahaan itu? Dikembalikan. Maaf, bangku dan meja yang Bapak buat tidak sesuai dengan yang telah kami sifatkan. Jadi kami tolak, kami kembalikan. Subhanallah. Bapak beribadah kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ditolak oleh Allah tidak? Ditolak, Pak. Ibadah itu hak Allah, bukan hak manusia. Ibadah bukan hak hamba, akan tetapi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beribadah sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera-selera kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan. Ibtalul munkarati wal bid'ah an ummil mu'minin عبد الله عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ia beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.